Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan cerita tentang syahidnya Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki semangat luar biasa dalam membela agama Islam. Meskipun ia tidak dapat bergabung dalam perang Badar, perang besar pertama dalam sejarah Islam, penyesalan mendalam memenuhi hatinya. Ia sering mencela dirinya sendiri karena tidak mampu ikut serta dalam peperangan tersebut. Ia berkata, "Jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusan atas ketidakhadiranku di perang Badar." Kesempatan yang dinanti-nantinya akhirnya datang dalam perang Uhud. Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu dengan penuh semangat bergabung sebagai pejuang yang gagah berani. Pada awalnya, kaum muslimin meraih kemenangan dalam perang ini. Namun, karena sebuah kekhilafan, situasi berbalik dan kaum muslimin mengalami kekalahan di akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari ketidaktaatan beberapa sahabat terhadap perintah baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi telah menugaskan sekelompok sahabat untuk menjaga posisi strategis di bukit dan berpesan, "Sebelum ada perintah dariku, janganlah tinggalkan tempat ini, karena musuh dapat menyerang dari sini." Namun ketika melihat pasukan kafir melarikan diri, beberapa sahabat yang bertugas di bukit tersebut meninggalkan posisinya. Mereka mengira perang telah selesai dan tergoda untuk mengejar musuh serta mengumpulkan harta rampasan. Meskipun pemimpin pasukan penjaga mengingatkan mereka akan perintah baginda Rasulullah SAW, mereka tetap meninggalkan posisi tersebut dengan dugaan bahwa perintah itu hanya berlaku selama perang berlangsung. Pasukan kafir yang menyadari posisi bukit telah kosong segera memutar balik dan menyerang dari arah tersebut. Serangan tiba-tiba itu membuat kaum muslimin terdesak dan terjepit di antara dua kepungan musuh. Dalam kepanikan, banyak dari mereka berhamburan ke berbagai arah. Di tengah situasi yang kacau, Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dengan penuh semangat, ia berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau? Demi Allah, aku mencium harum surga dari arah Uhud." Setelah mengatakan itu, ia mengacungkan pedangnya dan maju ke tengah-tengah pasukan kafir dengan tekad kuat untuk tidak kembali sebelum meraih syahid. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bertempur dengan gagah berani hingga akhirnya syahid di medan perang. Setelah perang usai, tubuhnya ditemukan dalam kondisi rusak parah. Terdapat lebih 80 luka akibat tebasan pedang dan tusukan panah di tubuhnya. Ia bahkan hampir tidak dapat dikenali kecuali oleh saudara perempuannya yang mengenalinya melalui ujung jari-jari tangannya. Kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu memberikan pelajaran penting tentang keikhlasan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, Allah memberikan balasan yang luar biasa. Bahkan di dunia, Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu mencium harum surga sebelum meninggal sebagai tanda keridhaan Allah atas keikhlasannya. Faedah dari kisah ini, keikhlasan membawa keberkahan. Ketika keikhlasan telah tertanam dalam diri seseorang, nikmat surga dapat dirasakan bahkan sebelum kematian. Pentingnya ketaatan kepada perintah baginda Rasulullah SAW. Ketidaktaatan terhadap perintah baginda Rasulullah SAW dapat membawa dampak buruk, sebagaimana yang terjadi dalam perang Uhud. Keberanian dan pengorbanan. Semangat pengorbanan Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa keberanian yang didasari oleh iman mampu mengatasi rasa takut akan kematian. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu ikhlas, taat, dan bersemangat dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.